Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saya Hafiz Yandi, kelas KPIC semester 7. Ini adalah pemenuhan tugas praktikum retorika dakwah dengan judul moderasi beragama. Baik, hadirin dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mengutip dari pada buku berjudul Saku Moderasi Beragama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak yang masih belum faham benar apa yang dimaksud dengan moderasi beragama. Nanti kita juga akan bahas mengenai moderasi beragama menurut perspektif Islam. Di buku itu tertulis pertama, sebelum mengetahui apa itu moderasi beragama, kita harus paham mengenai apa itu moderasi. Apa itu moderasi? Jadi moderasi itu secara ringkasnya ialah jalan tengah dari suatu perkara. Moderasi juga disebut sebagai sesuatu yang terbaik. Biasanya sesuatu yang di tengah itu berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya keberanian. Misalnya sifat berani ini. Dia dianggap baik karena dia berada di sifat antara ceroboh dan sifat takut. Kemudian misalnya lagi mudahnya sifat dermawan, juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan kikir. Jadi itu sekilas tentang moderasi beragama. Moderasi. Kemudian apalagi moderasi beragama itu? Berarti jalan tengah mengenai agama, tidak terlalu ekstrim kepada agama dan tidak pula enteng atau tidak peduli dengan agamanya. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak akan ekstrim dan tidak berlebih-lebihan menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya itu disebut moderat. Orangnya itu disebut moderat, tengah. Bagaimana dengan apakah moderasi agama ini diajarkan atau selaras dengan ajaran Islam atau tidak selaras? Jawabannya ya selaras. Yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 di dalam, dan itu menjelaskan salah satu mukjizat Al-Qur'an, yaitu membahas tentang umat yang pertengahan, dan juga letak ayatnya itu berada di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Jadi 143 itu adalah setengah dari keseluruhan surah Al-Baqarah sebagai mukjizat Al-Quran. Bagaimana bunyi ayatnya yang ringkas tentang moderasi beragama? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami telah menjadikan kamu umat yang pertengahan. Jadi wasato itu berasal dari kata wastun, artinya tengah-tengah. Diibaratkan pulpen ini. Ini pulpen ini berada di tengah-tengahnya ini. Inilah namanya wastun atau wasato. Begitu juga bagaimana maksudnya beragama di tengah-tengah. Misalnya dicontohkan, ada seorang yang beragama, misalnya kita ambillah agama Islam. Dia ke masjid saja tidak bekerja, padahal dia mempunyai anak istri. Itu kemudian misalnya dia bekerja saja, tidak beribadah. Itu juga salah. Jadi Islam memadukan keduanya. Sebenarnya konsep moderasi beragama ini sudah Islam terapkan, dengan dibuktikan di ayat surah Al-Baqarah ayat 143 tadi. Jadi kita sebagai umat beragama, mau agama apapun itu, terlebih dengan agama Islam yang jelas-jelas mempunyai konsep ini, bahwasanya kita tak boleh
terlalu soleh, maksudnya tidak boleh terlalu ibadah terus tanpa misalnya memikirkan mungkin hubungan sosial, mungkin pekerjaan dan yang lain sebagainya. Dan kita tidak boleh terus bekerja saja sosial, tidak hubungan masyarakat, hubungan sosial tanpa kita beribadah. Jadi Islam memadukan keduanya. Nah, jadi Islam selaras dengan konsep moderasi beragama karena memang Islam pun punya konsep itu. Apa iya ekstrim itu buruk ya? Misalnya kedermawanan secara berlebihan, ia bisa terjatuh dalam keborosan. Nabi pun berkata, ibaratnya biarlah sedikit tapi sering daripada sekali dan langsung banyak begitu. Misalnya lagi dia terlalu kikir, pelit, pelan duitnya banyak, itu juga buruk. Jadi pertengahan, tidak terlalu condong ke kiri atau condong ke kanan. Jadi kunci moderasi agama itu tidaklah berlebih-lebihan. Kunci ini penting dipahami supaya setiap orang bisa mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari. Bisa sebutkan contoh beragama yang berlebihan? Contoh paling gamblang tadi sudah seperti saya bilang. Misalnya dia tahu Indonesia ini adalah negara yang agamanya banyak. Maksudnya tidak hanya satu agama. Ada Kristen, ada Islam, ada Konghucu, ada Hindu, ada Buddha. Kemudian contoh paling gamblang beragama yang berlebihan, menyalahkan atau mengkafirkan saudara pemeluk agamanya sendiri hanya karena berbeda pemahaman agama, misalnya berbeda fikih, berbeda fikih ya. Dia kafirkan saudaranya begini segala macam, dia kafirkan. Itu termasuk beragama yang berlebihan. Apalagi dia mengejek umat agama lain, itu tidak dibenarkan dan Islam tidak pernah mengajarkan itu. Itu tadi menghina figur atau simbol agama lain, itu beragama yang berlebihan. Kita boleh meyakini bahasanya agama kita adalah agama yang terbaik, tapi jangan kita menghina agama lain. Biarlah mereka dengan agamanya, lakum dinukum waliyadin, dan kita tetap dengan agama kita, tapi jangan sampai memutuskan persaudaraan sesama bangsa. Mungkin begitu di tengah-tengah. Tetap kita jalin hubungan sosial, tetap bekerja sama dalam membangun kemaslahatan. Itu konsep yang Islam berikan dan termasuk ke dalam moderasi beragama. Kemudian lagi, adakah contoh ekstrim lain? Misalnya orang menyantap makanan atau minuman yang di ajaran agamanya itu sebenarnya tak boleh. Cuma karena dia aku toleransi beragama aku makan, itu tidak. Sikap ekstrim yang mengikuti pokok ibadah agama lain karena tenggang rasa itu ekstrim. Sikap ekstrim artinya tidak boleh seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, gambaran singkat tentang moderasi beragama. Yang terpenting menurut perspektif Islam, moderasi beragama memang mempunyai konsep dalam Islam tersendiri. Islam pun Rasulullah begitu, bekerja, beribadah dan selain sebagainya. Dia tidak melulu ibadah, tidak melulu bekerja. Jadi kita sebagai orang Islam terutama, tunjukkanlah sikap moderat, apapun itu, beribadah, bekerja sama, saling menghormati, membangun negeri ini, negeri kita tercinta Indonesia. Dan semoga kita semua bisa bersatu padu demi kesejahteraan bangsa ini. Mungkin demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.